Selamat pagi hadirin, selamat datang di pembahasan berita kali ini, di mana kali ini kami akan membahas berita yang cukup serius dari salah satu negara terkecil di dunia yang pernah dinobatkan sebagai negara terkaya pada tahun 1970-an, namun akhirnya mengalami kebangkrutan yang cukup parah dan juga bisa dibilang hampir bangkrut ya, karena adanya salah tindakan dalam investasi pendanaan pada kelola negara tersebut dan juga adanya penggunaan sumber daya alam yang pada akhirnya membuat kondisi dari sumber daya alam tersebut habis, ya di mana negara ini fokusnya pada sumber daya alam fosfat. Nah, kami kali ini akan membahas mengenai kondisi dari salah satu negara yaitu Republik Nuaru, yang dimana mungkin dengan krisis ekonomi yang dialami oleh negara ini sekarang, kami akan meminta sedikit pendapat dari para ahli-ahli dan juga pemerintah dari negara ini. Apakah kondisi politik untuk keadaan negara Nuaru ini yang cocok itu adalah politik penaklukan, politik kebebasan, atau politik pemberdayaan? Mungkin bisa diminta pendapat dari salah satu konsultan politis dari Republik Nuaru, silahkan. Oke, baik. Menurut saya, politik penaklukan yang paling efektif saat negara sedang krisis, pemerintah tersebut perlu mengambil sebuah keputusan yang cepat dan juga tegas tentunya, tanpa terlalu banyak sebuah perdebatan. Dengan begitu, pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat. Kok saya kurang setuju, karena kebijakan yang terlalu memaksa jadi membuat masyarakat tidak bisa mendukung pemerintah. Kalau saya lebih memilih politik pemberdayaan, yaitu meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan supaya mereka bisa membangun ekonomi secara mandiri. Lalu bagaimana tanggapan masing-masing jika negara ini menerapkan sistem politik kebebasan? Apakah akan berhasil atau bagaimana analisa dari masing-masing pihak? Untuk politik kebebasan memang mendorong inovasi dan juga investasi, tetapi bisa membuat kesenjangan sosial semakin besar. Untuk hal itu benar, tetapi solusi cepat belum tentu bertahan lama. Dengan pemberdayaan, masyarakat jadi tidak hanya dibantu saat krisis, tetapi juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Tetapi proses pemberdayaan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Nauru membutuhkan solusi yang cepat. Karena itu saya tetap berpendapat bahwa politik pemberdayaan adalah pilihan terbaik untuk Nauru, karena dapat memberikan solusi yang berkelanjutan untuk kedepannya. Baik, dari segi pembahasan mungkin dapat saya simpulkan bahwa dari tim konsultan itu sebenarnya lebih fokus untuk menerapkan politik penaklukan karena secara aturan juga lebih cepat dan lebih tegas. Namun kalau kita lihat dari sisi Presiden Nauru, di mana Bapak Presiden ini justru lebih mendukung untuk penerapan politik pemberdayaan karena pastinya lebih berkelanjutan dan juga dapat memutar roda perekonomian lebih cepat ya, dan juga lebih terjamin karena sumber daya alamnya ini, sumber daya manusianya juga akan lebih diputar begitu. Baik, terima kasih banyak atas diskusinya dari kedua belah pihak dan juga terima kasih banyak karena telah mengikuti berita hari ini. Saya Audrey pamit undur diri.